Kali ini gue akan membahas alur cerita film Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen. So, check it out. Pada Perang Dunia Pertama, seorang pria bernama Chen Zhen bersama dengan sekelompok temannya membantu sekutu melawan Jerman di Perancis. Di sini, kita bisa melihat Chen dan teman-temannya dikelilingi oleh tentara musuh. Di saat sedang berlindung, salah satu teman Chen bernama Qi Tianyuan tewas tertembak. Nah, Chen yang jago berkelahi, marah dan dengan nekat pergi sendirian menghabisi tentara musuh yang bisa dibilang cukup banyak. Setelah perang, Chen bersama teman-temannya yang selamat kembali ke Cina dan Chen memakai nama Qi Tianyuan sebagai nama samarannya. Kenapa Chen pakai nama samaran? Karena 7 tahun yang lalu, Chen yang merupakan pahlawan Cina yang anti Jepang membunuh jenderal Jepang lalu menghilang dari Cina selama 7 tahun. Saat kembali ke Shanghai, Chen bergabung dengan gerakan perlawanan untuk menghentikan Jepang menginvasi Cina. Dia berteman dengan Liu Yutian, pemilik klub malam yang sering dikunjungi oleh pejabat asing. Di klub ini, Chen suka dengan seorang penyanyi klub malam bernama Kiki. Tapi, yang gak diketahui oleh Chen adalah Kiki ternyata merupakan agen mata-mata milik Jepang. Nah, untuk mempersiapkan invasi ke Cina, Jepang berusaha memecah belah 2 panglima perang Cina, yaitu Jenderal Zheng yang merupakan anak dari Panglima Perang Utara dan Jenderal Zhou yang merupakan Panglima Perang saingan Zheng. Suatu malam, Chen mengetahui kalau Jepang berencana untuk membunuh Jenderal Zheng, lalu menyalahkan Jenderal Zhou atas pembunuhan tersebut. Tentunya kalau ini dilakukan, akan terjadi perang saudara antara kedua panglima perang. Dan dengan ini, Jepang akan lebih mudah menginvasi Cina. Mengetahui rencana jahat Jepang, Chen menyamar sebagai pahlawan bertopeng, lalu mengalahkan para pembunuh dan menyelamatkan Zheng. Berita tentang pahlawan bertopeng pun tersebar, dan Jepang mencari tahu siapa identitas asli si pahlawan bertopeng. Untuk memudahkan pencarian, Jepang mengirimkan daftar nama aktivis anti-Jepang ke Kolonel Chikarashi Takeshi, yaitu pemimpin agen mata-mata Jepang di Shanghai. Jepang memerintahkan Takeshi untuk membunuh orang-orang yang ada dalam daftar. Namun, daftar tersebut jatuh ke tangan aktivis anti-Jepang. Dan daftar tersebut langsung mereka sebarkan kepada rakyat. Nah, Kiki berhasil mendekati Chen dan menemukan foto dari rumah Chen yang akhirnya membuat Kiki tahu kalau Qi Tianyuan sebenarnya adalah Chen Zhen. Kiki lalu secara diam-diam mengambil foto Qi Tianyuan yang asli dan memberikannya kepada Takeshi, sehingga Takeshi mengetahui kalau Chen berbohong tentang identitasnya. Sebenarnya, Kiki jatuh cinta sama Chen, tetapi karena desakan Takeshi yang kejam, Kiki terpaksa memberikan informasi tersebut. Takeshi yang udah mengetahui identitas asli Chen pergi ke klub malam di mana Chen berada dan menantangnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam daftar, lalu pergi. Di hari-hari berikutnya, Chen menggunakan topengnya berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para aktivis, sementara Takeshi dan anak buahnya terus membunuhi para aktivis. Beberapa aktivis berhasil Chen selamatkan, dan banyak juga yang tewas. Nah, aktivis yang selamat kemudian melarikan diri dari Shanghai. Di salah satu penyerbuan aktivis, adik laki-laki Takeshi bernama Sasaki memimpin anak buahnya untuk membunuh pemimpin majalah pergerakan kota Shanghai bernama Wen Zai yang merupakan teman dekat Chen. Mengetahui hal ini, Chen langsung pergi ke TKP dan di sini Chen berhasil membunuh Sasaki tetapi gagal menyelamatkan Wen Zai. Hubungan Chen dan Kiki semakin dekat, tetapi suatu malam Chen akhirnya mengetahui kalau Kiki adalah mata-mata Jepang. Dan dia pun sangat kecewa. Chen lalu menyuruh Kiki untuk pergi dan tidak menemuinya lagi. Nah,
Takeshi yang udah mengetahui kedekatan Kiki dan Chen mulai nggak mempercayai Kiki. Dia lalu memaksa Kiki untuk membunuh pacar Jenderal Zheng yang merupakan teman dekatnya. Dengan terpaksa, Kiki pun membunuh pacar Zheng, yang kemudian membuat Zheng menjadi marah dan menyalahkan Jenderal Zhuo. Zheng pun kemudian menyerang Zhuo dengan bantuan dari pasukan Jepang, dan Zhuo pun mati. Nah, suatu malam, orang-orang Jepang menyergap Chen di jalan dan memukulnya hingga pingsan. Chen lalu dibawa ke markas Jepang dan disiksa oleh wakil Takeshi tanpa memberitahu Takeshi. Takeshi pun marah dan menyuruh anak buahnya membebaskan Chen, supaya dia bisa bertarung dengan Chen secara sportif. Di waktu yang sama, mengetahui penangkapan Chen, teman-teman aktivis Chen bersama seorang polisi bernama Huang membalas dendam dengan menyerbu dan meledakkan sebagian markas Jepang, lalu kabur. Takeshi marah melihat markas Jepang hancur, dan gak lama kemudian Chen pun dibebaskan dengan dilempar ke jalanan dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Sementara Chen masih koma, Takeshi membalas dendam dengan menyuruh anak buahnya melacak dan membunuh teman-teman Chen. Perlawanan terhadap Jepang juga semakin meluas di kota Shanghai. Semua ini berkat peranan koran dan propaganda. Tapi, di dalam perlawanan ini, ketika mahasiswa melakukan demo, mereka dibubarkan tentara Jepang dengan menggunakan kekerasan. Setelah Chen pulih, Takeshi menyuruh Kiki mengundang Chen untuk bertarung dengannya. Untuk membuat Chen menerima undangannya, Takeshi menangkap teman dekat Chen. Nah, demi menyelamatkan teman dekatnya, Chen pun menerima undangan tersebut. Nah, saat datang ke tempat Takeshi, anak buah Takeshi menunjukkan mayat teman Chen. Chen pun marah karena katanya temannya tersebut nggak akan dibunuh. Nah, Takeshi pun lalu juga membunuh Kiki dengan pedang, membuat Chen tambah marah. Di sini, wakil Takeshi meledek Chen, dan Chen yang udah ngamuk tanpa basa-basi langsung menonjok perut si wakil dengan keras, menendanginya sebanyak 12 kali berturut-turut, memukulinya sebanyak 16 kali, membantingnya, dan menonjok anunya dengan keras sebagai penutup. Puluhan anak buah Takeshi langsung menyerbu Chen, tapi keahlian bertarung bercampur dengan kemarahan, membuat Chen menjadi overpower. Puluhan anak buah Takeshi pun Chen kalahkan. Sebagian dikalahin dengan tangan kosong, dan sebagiannya lagi menggunakan double stick. Takeshi menyuruh semua anak buahnya mundur, lalu mengajak Chen untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Chen dihajar Takeshi sampai pingsan. Tapi gak lama kemudian, Chen bangun dan buka baju. Dan dari sini, kita udah bisa tahu siapa pemenangnya. Chen menghajar Takeshi tanpa ada pukulan Takeshi yang mengenainya, lalu menghabisi Takeshi dengan menonjok mukanya dengan 40 pukulan tanpa henti dan 1 pukulan kencang di akhir. Takeshi pun tergeletak dan kita nggak diperlihatkan apakah Takeshi tewas atau enggak. Tapi kayaknya sih tewas. Nah, di akhir film, Takeshi digantikan oleh orang lain, sedangkan Chen terus menjadi pahlawan bertopeng dan terus membantu gerakan perlawanan melawan penjajah. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.